Tuhan itu sangat peduli dengan firman-Nya, dan ini buktinya tercatat di dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan matrikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum? Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Nah, artinya iman Kristen semakin kokoh dan kuat dikarenakan kami bukan sekedar main imani saja, tetapi kami juga melakukan penyelidikan. Makanya terdengar lucu saja apabila ada umat muslim yang hobinya menggugat Alkitab tetapi tidak sudi mengoreksi bahkan menyelidiki kitabnya sendiri. Padahal dari kitab suci itulah kita diyakinkan untuk mengetahui kebenarannya. Makanya Alkitab tidak butuh pertolongan pada Al-Quran maupun hadis untuk mengetahui sejarah nyata yang terjadi di bangsa Israel. Tetapi sebaliknya, Al-Quran yang sudah dibantu buku hadis, tafsir, dan asbabun nuzul ayat turun saja masih minta tolong kitabnya orang Kristen yang tiap hari dikatain kitab palsu. Seandainya dijadikan cerita film, kayaknya mereka akan dijadikan pemeran antagonis kali ya. Kalau kata Inggrisnya, wong sak karepmu dhewe ngono lho. Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Maksud Pak Manekem Ali ini, umat muslim sangat sulit untuk mengislamkan umat Kristen dikarenakan umat Kristen diajar untuk semakin sungguh-sungguh mengerti ajarannya. Karena pembentengan iman itu harus giat mendalami kitab sucinya serta literaturnya agar kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita pada dunia, yang akan membuat kita semakin kuat sehingga kita tidak mudah goyah oleh pengajaran-pengajaran yang bukan diajarkan oleh Yesus. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum? Nah, itu sebabnya umat muslim juga harus memperdalam kitab Al-Qur'annya serta hadis juga wajib punya ya. Yeay! Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Yep, perjuangan umat Islam untuk memperkenalkan ajaran Islam akan semakin berat karena metode yang dipakai sudah ketinggalan zaman. Metode yang dianggap ketinggalan zaman adalah ketika para ustadz hanya menyuguhi cerita-cerita tanpa data kepada jamaahnya. Itu sebabnya metode ini semakin tidak diminati oleh manusia zaman sekarang, walaupun itu muslim sendiri loh ya. Karena orang akan semakin berpikir, apakah selamanya sebuah iman yang kita pertaruhkan dalam akhirat kita hanyalah sekedar cerita tanpa disertai data untuk diketahui jamaahnya. Beda dengan Kristen. 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Karena jika begitu terus, selamanya muslim kurang minat membahas kitabnya sendiri, tetapi akan lebih cenderung membabi buta untuk mencari pembenaran kitabnya dengan memaksakan kitab agama lain. Contoh seperti apa yang dikatakan muslim mualaf ini ya. Yesus ya, atau Nabi Isa alaihissalam
ini diimani oleh dua agama besar. Perdebatan ini sudah terjadi. Ribuan tahun yang lalu ini sudah terjadi. Gitu loh. Dan ini ranahnya teologi. Iya, tapi ente harus nyadar diri ya Aristo ya, bahwa Kristen tidak pernah memaksakan kitabmu untuk membenarkan kitab saya loh Dul. Ini camkan itu ya, supaya kalian itu semuanya jangan modal songong doang. Memang ya, saya pun heran entah mengapa umat Islam terus memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Padahal Al-Quran dengan Alkitab sama sekali tidak ada nyambung-nyambungnya teman-teman. Karena dari silsilah Yesus dan Isa saja berbeda, bahkan ajarannya Yesus dengan Islam pun berbeda. Sejak kapan Yesus bilang kalau Tuhan Allah itu suka mengaku diri sebagai pribadi yang jamak? Contoh nih ya, dalam Quran surat At-Tin ayat 4 ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini artinya Allahnya sendiri tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah tunggal ya, tetapi dia mengaku bahwa dirinya adalah jamak karena memakai kata kami. Nah, berbeda pula yang di dalam Alkitab. Siapakah Tuhan ini ya? Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, paham dong? Kalau dia mengatakan bahwa tidak ada pendampingnya, maka tidak memakai kata kami. Atau dia tidak mengatakan aku bersama dengan yang lain, tetapi dia mengatakan aku yang seorang diri. Artinya bicara tentang kemahaesaannya itu nyata dalam Alkitab kami, bukan dalam kitabnya orang Islam ya. Jelas ya?